Jika seorang suami meninggalkan istrinya demi hidup bersama dengan wanita lain tanpa menikah dan sudah menghasilkan anak, apakah mereka akan mendapatkan hukuman Allah bila diakhiri dengan pernikahan? Apakah tolak telah jatuh jika perbuatan suami seperti itu? Tentu saja akan dapat hukuman, itu kan zina. Berarti laki-laki tinggalin istrinya, dia nikah, dia pergi sama perempuan lain tanpa menikah. Meninggalkan istri tanpa sebab haram dalam agama. Harus ada udzur syar'i. Sebagaimana perempuan kalau mau mengajukan cerai, harus ada udzur syar'i. Yang masalah yang lain adalah kalau dia pergi sama perempuan lain sampai punya anak dan kena berzina, bukan menikah. Dihukum sama Islam. Nggak bisa. Bagaimana kalau mereka akhirnya menikah? Ya itu beda lagi kita bahas. Kalau mereka akhirnya menikah, setelah akad nikah ke depan sesuatu halal. Tapi sebelumnya adalah sesuatu yang haram. Apakah tolak telah jatuh dengan perbuatan suami seperti itu? Kalau kepada istri pertamanya tidak. Sampai ada pengucapan. Sampai ada pengucapan saya ceraikan kamu, atau si istri mengajukan khulu. Si istri mengajukan khulu. Dia mengeluh kepada hakim, mengatakan saya tidak mau ya Rasulullah. Itu kan? Baru bisa. Saya tidak mau wahai hakim. Seperti di zaman Nabi SAW ada Thabit dan istrinya. Istrinya bernama Jamilah kalau nggak salah pada saat itu. Thabit ini sama Jamilah menikah ceritanya di awal Islam, gitu kan? Belum ada banyak laki-laki muslim waktu itu. Yang terjadi, teman-teman sekalian, pada saat mereka menikah, terus kemudian hijrah ke Madinah, terus makin banyak orang-orang muslim. Rupanya si Jamilah ini, istrinya Thabit ini, dia kalau lihat suaminya jalan sama laki-laki lain, suaminya kelihatan jelek sekali. Iya. Pendek, hitam, gemuk, gitu. Iya, itu memang begitu hadisnya ya. Jadi dia bilang, ya Rasulullah, dia ngeluh. Jamilah datang kepada, ya Rasulullah, saya setelah berjalan kehidupan rumah tangga sama Thabit ini, saya tidak cela agamanya, saya nggak cela juga akhlaknya. Tapi setiap kali saya lihat dia jalan sama laki-laki lain, saya jadi nyesal nikah. Boleh nggak ya Rasulullah, saya mau cerai. Kata Nabi SAW, kau mau kembalikan ditanya Thabit dulu, hai Thabit, apa pendapatmu? Ya Rasulullah, saya udah kasih harta saya yang paling mahal. Thabit orang kaya, ada kebun kurma besar, saya sudah jadikan mahar. Kenapa kok spontanitas minta cerai? Ya. Lalu kemudian dia sudah dengar penyebabnya karena kenapa? Karena tidak suka, gitu kan? Takut nanti dia menghina Thabit ini karena kekurangan fisik yang sangat besar, gitu. Maka kata Nabi SAW kepada Jamilah ini, kau mau kembalikan nggak maharnya? Mau ya Rasulullah, kalau perlu saya tambah maharnya. Pokoknya saya mau cerai. Maka akhirnya Nabi SAW suruh kembalikan dan terceraikanlah. Terceraikanlah pada saat itu. Tapi di sini yang jadi saksi bahasan apa? Tidak spontan putus. Harus datang kepada hakim, hakim putuskan. Ya. Jadi tadi kan ditanya, apakah spontan putus cerai? Itu enggak jatuh cerai. Karena suami sama sekali tidak pernah pulang, memberi nafkah hanya untuk anak saja. Tentu di sini tidak terjadi cerai. Yang ibu lakukan, yang penanya lakukan ini adalah mengajukan kepada hakim, mengajukan ke pengadilan, nanti laporkan semua, pengadilan akan menghakimi itu. Ya. Ini banyak pertanyaan di sini. Rupa wajah itu memang termasuk udzur syar'i itu ya? Kalau dalam hadis ini iya, kalau dalam hadis ini, tapi di sini betul-betul memang ulama gambarkannya. Memang Thabit ini luar biasa kekurangan yang dimiliki. Jadi jangan sampai ini ibu-ibu jadikan alasan ya. Sekarang suaminya sudah tua, oh kayaknya sudah tua nih. Sudah boleh, itu bukan. Ya, ibu tidak boleh bohongin Allah. Pada saat ibu nikah awal sama suami, lihat ganteng nggak? Ganteng ya sudah. Itu dipegang terus sampai mati. Nggak boleh kita bilang oh sekarang jelek, nggak bisa. Ya. Jadi memang betul-betul Thabit kelihatan memang punya, dan perempuan ini mau menyelamatkan agamanya pada saat itu. Apakah yang telah jadi mahram kita, yaitu saudara istri dan mertua, kita boleh bersentuhan? Saudara istri bukan mahram ya, saudari istri bukan mahram, ipar bukan mahram. Kita nggak pernah bahas ipar tadi. Ipar itu bukan mahram. Ipar itu kalau istri cerai atau suami cerai atau meninggal, boleh kita nikah sama saudara atau saudarinya. Ya. Makanya saran para ulama malah kalau ada seseorang menikah dengan seorang wanita, lalu dia punya anak dua misalnya, lalu kemudian meninggal istrinya,
atau meninggal, lebih tepatnya meninggal atau kena penyakit yang parah misalnya, kemudian dia mau menikah, terjadi perceraian sama istrinya atau karena istrinya meninggal, dia nikah sama saudari istrinya karena biasanya tante itu lebih menyayangi ponakannya daripada wanita lain. Seperti itulah, Allah alam. Sampai selesai azan ya, saya akan baca di sini juga. Saya tinggal bersama ibu kandung dan ayah tiri yang mencukupkan semua kebutuhan keluarga. Tapi jika nanti saya menikah, bisakah ayah tiri menjadi wali nikah? Atau harus ayah kandung? Gak bisa, harus ayah kandung. Dia hanya mahram. Suami ibu hanya mahram, bukan jadi wali. Gak bisa. Wali harus ayah dan semua dari jalur ayah. Jalur ayah, jalur ibu ini terakhir. Apalagi kalau ini cuma pasangan ibu kita. Ya. Saya menikah dengan suami yang membawa anak ikhwan, maksudnya laki-laki ya. Sedangkan saya membawa anak akhwat. Bagaimana mengatasi secara syar'i? Karena mereka bukan mahram dan satu rumah. Memang itu bukan mahram itu. Tidak bisa dijadikan sebagai mahram. Ya harus kita punya batasan-batasan, gitu kan? Batasan-batasan. Cara yang terbaik memang tentunya kalau bisa misal anak suami atau anak istri ini yang tinggal serumah dengan pasangan yang lain yang sudah cerai. Karena memang ini bukan mahram. Kalau serumah ini agak sulit memang. Tidak ada solusi kecuali kita mengatakan memang bukan mahram. Bagaimana saja ibu atau bapak ini mengatur keadaan dan menjelaskan kepada anak-anaknya kalau bukan mahram. Saya melahirkan anak kembar prematur. Selama mereka dirawat di rumah sakit banyak mendapat donor ASI dari orang lain, tapi saya tidak mengetahui siapa saja yang sudah mendonorkan ASI untuk anak saya. Bagaimana Ustaz hukumnya bila suatu saat tanpa sepengetahuan saya, misalnya dia bertemu dengan saudara susuannya dan mereka misalnya sampai menikah, karena saya benar-benar tidak mengetahui siapa saja yang menyusui anaknya. Anak saya memang harus ini ditahu, Bu. Nggak boleh ibu sembarangan ini. Ibu nggak boleh sembarangan susuin anaknya orang, nggak boleh juga sembarangan kita terima ASI kecuali tahu status siapa pemilik ASI. Ya, pernah terjadi di zaman Nabi SAW, ada laki-laki dan perempuan sudah dewasa, gitu kan, udah nikah, udah berjalan nikahnya, bahkan sebagian riwayat menyebutkan sudah berhubungan biologis loh. Ya, ternyata ada satu ibu datang, ibu ini memang terkenal suka ngasih jasa ASI. Jasa ASI ya. Dia tiba-tiba datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, ini dua orang ini saya susuin. Ini sekarang saya sudah pernah susuin. Kata Nabi SAW, kesinilah diceraikan. Karena sudah ada saksi. Si laki-laki bilang, ya Rasulullah, kami sudah nikah. Ya, sudah ada saksi kan, ini ibu susu kalian. Nggak boleh, diceraikan oleh Nabi SAW. Makanya nggak boleh sembarangan ini. Kalau tidak tahu ya apa boleh buat. Semoga Allah maafkan. Tapi kalau kita tahu nggak bisa. Nggak bisa rekayasa data. Karena ini sama berlaku seakan-akan mereka itu adalah saudara. Allahu a'lam bissawab. Kalau lihat pertanyaan begini banyak, kayaknya pertemuan akan datang nanti saya nggak baca buku dulu, baca pertanyaan dulu. Ini curhatnya Masya Allah tabarakallah. Apa aja ini? Apa yang ditanya ini? Wah, ini pertanyaannya luar biasa. Apa itu? Waktu apa? Berbeda waktu juga nggak boleh. Nggak ngerti sih. Anak menyusunya itu anak udah besar, aku masih bayi. Apa itu jadi mahram? Oh tetap, nggak ada hubungannya. Makanya kasusnya di zaman Nabi SAW itu ada satu orang sahabat namanya Salim. Salim ini dari kecil diambil oleh Abi Hudzaifah. Abi Hudzaifah punya istri, gitu kan? Nah Abi Hudzaifah juga punya anak. Cuma Salim ini kesian ditemukan, diambil masih bayi. Tapi istrinya Abi Hudzaifah nggak pernah susuin sampai Salim sudah dewasa, udah 17 tahun, udah balik. Lalu istrinya Abi Hudzaifah bilang, ya Rasulullah, Salim nih udah seperti anak saya sendiri, udah lihat saya pakai baju rumah, lihat rambut saya, dia juga anggap saya ibunya, tapi saya nggak pernah susuin. Ini gimana sekarang hukumnya? Maka kata Nabi SAW, susuilah dia. Bagaimana prosesnya? Kebetulan istrinya Abi Hudzaifah memang punya anak-anak bayi, dia masih nyusuin. Maka diletakkanlah ASI-nya di wadah, dikasih kepada Salim. Maka Salim pun meminum ASI itu di umur dia yang sudah 17 tahun itu, supaya dia menjadi mahramnya si ibu. Tapi ini pada saat ibu itu masih punya ASI. Di sini kan jaraknya jauh ya, antara si bayi sama si Salim, 17 tahun seperti itulah. Allahu a'lam bissawab.
Adik saya laki-laki menikah awal tahun ini. Lalu adik saya perempuan dalam minggu ini akan dilamar dan mereka berencana menikah bulan November. Tapi ada kendala di mana mama saya yang masih percaya dalam 1 tahun tidak boleh ada 2 kali pernikahan dalam satu keluarga. Saya cuma bilang segerakan kalau sudah niat. Mohon penjelasannya Ustaz, bagaimana secara syariat Islam? Sudah benar sebenarnya dijawab oleh penanya ini. Nggak ada hubungannya gitu. Kalau dia punya anak 5 gadis, 5 dilamar bulan yang sama, bismillah. Kalau perlu 1 hari nikah 5 nggak apa-apa. Malah lebih cepat masuk surga itu. Ya, karena kalau anak perempuan kan begitu hadisnya. Siapa yang membina anak perempuannya dengan baik, mendidiknya dengan baik sampai menikah, maka dijamin baginya surga. Untuk apa ditunda-tunda ini? Gitu kan? Saya kemarin baru ketemu dengan salah satu teman saya, sama-sama dulu di Alma Mater Madinah waktu S1. Beliau cerita gitu, Masya Allah anaknya ada 3 perempuan, yang 1 dilamar, kemudian tiba-tiba yang ngelamar ini rupanya tahu kalau ada adiknya, disampaikan ke temannya, temannya juga datang melamar, semua nikah dalam 1 tahun. Masya Allah, Alhamdulillah, itu sangat bagus gitu, sangat bagus sekali. Maka disampaikan apa adanya, kalau ini tidak ada sama sekali dalilnya. Kalau tidak boleh nikah dalam 1 tahun, 2 orang dalam satu keluarga, itu semua tidak benar. Sama juga keyakinan banyak ya, ini harus kita perbaiki ya. Seperti misalnya tidak boleh memberikan nama anak kalau yang sama orang yang masih hidup. Misal kakeknya namanya Abdullah, lahir cucu dikasih nama Abdullah, nggak boleh. Karena nanti kalau itu berarti meminta-minta supaya kakeknya cepat mati. Nah, ini keyakinan dari mana ini semua ini? Saya dengar begitu pernah ada penyampaian. Jadi makanya kalau masih hidup nggak boleh dinamakan sama dengan namanya, cari nama lain. Nggak benar ini, sama sekali nggak benar gitu ya. Jadi boleh saja, itu tidak ada larangan. Ini sesuai dengan tema. Sunnah potong kambing ketika walimah, apa bisa diwakilkan ke apa ini? Ke catering, kambing guling, boleh, nggak masalah, nggak boleh saja. Pesan di restoran, pesan di catering, yang penting kambing, intinya kambing. Ya. Dan kita belinya kambing memang yang hidup dan disembelih, sunnahnya begitu. Jadi bukan beli kambing yang sudah di freezer atau apa, itu memang kita belinya kambing yang memang hidup dan disembelih. Setting pelaminan perlu dipisahkan pengantin dan tamu, laki-laki dan perempuan. Tentu itu sesuai dengan syar'i. Saya pernah jelaskan di awal-awal pembahasan kita tentang walimah syar'i. Harusnya dipisah. Lebih efektif kalau jam laki-laki dan perempuan dipisah. Misal laki-laki setelah akad nikah langsung mempelai laki-laki yang hadir di situ, tamunya laki-laki semua. Jam 10 sampai duhur misalnya. Bubar, mempelai perempuan datang habis duhur, tamunya perempuan semua sampai asar. Udah selesai. Itu lebih aman, leluasa kan? Atau memang dasarnya dipisah. Saya pernah hadir di belakang Taman Mini ya, ada gedung itu. Di belakang Atin, Masjid Atin, saya diundang oleh salah seorang ikhwah. Saya lihat di situ gedungnya, jadi memang ada pintu khusus, memang pintu kaca dengan ukiran bagus. Jadi gedung itu kayak 2, mungkin kalau dibuka jadi 1 kali ya. Tapi ini rapi sekali, bagus. Laki-laki di sebelah sini, perempuan sebelah sana. Jadi di sana perempuan, sini laki-laki. Memang ada suara terdengar, tapi terpisah secara hijab. Itu memang bagus ya, sunnah Nabi SAW. Jadi tidak ada ikhtilat namanya, tidak ada bercampur baur. Karena kebanyakan acara perkawinan ditunggangi untuk bermaksiat malah. Muncul si laki-laki dengan ketampanannya, si perempuan dengan kecantikannya, lalu mereka ketemu, ada yang sampai berzina, apalagi kalau di hotel bintang 5, mereka sampai nginap di hotel itu dan macam-macam. Ini hanya kita jadi tanggung dosanya untuk apa? Gitu kan? Jadi bisa dua cara, dipisahin jamnya atau memang dipisahin dengan hijab. Hadiah atau uang kumpulan dari walimah menjadi hak siapa? Orang tua, keluarga wanita yang biasa tanggung biaya pesta atau walimah, atau punya pengantin. Semestinya punya pengantin. Semestinya itu hak pengantin, bukan hak orang tuanya semestinya. Tapi adab tata kerama kita pada orang tua kita nggak usah diminta. Sudah cukup kita menikah, alhamdulillah, gitu kan. Mungkin hak mereka mau pakai apa ya sudahlah. Gitu. Tapi semestinya itu hak pengantin. Karena orang-orang datang untuk siapa? Untuk kasih siapa? Untuk orang tua pengantin itu untuk pengantinnya?
Untuk pengantin, karena yang datang rata-rata teman-temannya dia kan. Berarti haknya pengantin. Mestinya orang tuanya sadar itu. Ya. Jadi di sini yang sudah orang-orang tua ini harus sadar, kasih anaknya, gitu kan. Jangan diambil semestinya. Tapi kalau pun orang tua mengambil anaknya, lebih baik adabnya, nggak usah ditanya, udahlah. Gitu ya. Sudah, alhamdulillah itu hari kegembiraan dia, sudahlah rezekinya nanti akan diberikan oleh Allah. Bagaimana jika ada tamu berkunjung ke rumah kita lalu kita sedang puasa? Apakah kita harus membatalkan puasa untuk menghormati atau merahasiakan puasa sunnah kita? Tidak usah. Hidangkan biasa. Mau minum apa, mau makan apa, hidangkan, tidak ada masalah. Kita teman sudah biasa kok. Walaupun tuan rumahnya tidak puasa, biasa kok temanin tamu nggak minum kan? Tidak harus itu. Jadi tidak harus. Kalau misal dalam keadaan misal ada tamu kita undang, memang betul-betul dia tidak mau, memang dia tidak mau minum, tidak mau makan yang sudah kita hidangkan. Kalau dia tahu kita puasa, sementara sudah kita hidangkan, ya udah, kita ambil ikhtiar untuk menghormati tamu kita buka puasa. Insya Allah itu masih boleh lah, gitu ya. Tapi sebaiknya tidak usah. Abdullah bin Mubarak rahimahullah, salah satu ulama tabi'in yang saya tahu tentang kisah tentang zuhudnya beliau, tentang waraknya, kesucian hubungan dengan sang pencipta Allah. Beliau pernah undang orang di rumahnya, karena orang-orang pada di masjid mau datang ke rumahnya, diundang sama dia, diterima. Silakan datang ke rumah saya, diundang makan siang. Waktu itu terus lagi hari puasa, ya, tidak disebutkan hari Senin atau Kamis, tapi jelas hari puasa pekanan ini. Kemudian Abdullah bin Barak lihat tamu-tamunya pada nunggu tuan rumahnya makan gak ini, gitu. Abdullah bin Barak akhirnya duduk, terus mengambil gumpalan makanan, lalu memasukkan di mulutnya sambil mengatakan silakan makan, silakan makan. Lalu orang tamu sudah pernah makan, pikirannya memang tuan rumahnya makan. Dia ke belakang rumahnya lalu dibuang makanan itu. Tetap dijaga puasanya sama dia. Artinya orang ikhtiar ya, karena ini juga puasa sunnah. Sekali lagi kalau puasa wajib baru tidak boleh sama sekali. Dari dulu saya diberitahukan bahwa bila datang ke suatu pesta tanpa diundang adalah berdosa, gitu kan? Ya, kita harus punya sebuah dalil untuk itu ya. Khusus walimah ursh ya, walimah perkawinan, ada dalil yang menjelaskan kepada kita tidak boleh khusus untuk orang yang diundang saja. Siapa saja datang boleh. Tapi ini cuma walimah ya. Jangan acaranya keluarganya tetangga kita nyelonong juga masuk. Tidak boleh. Enggak ada urusan sama kita. Apa urusannya? Ini hanya acara walimah saja gitu. Yang saya tahu Allah alam tidak masalah. Dan tentu juga adabnya, janganlah kita datang kalau nggak diundang gitu kan. Adabnya, karena hukum syar'i kalau ada yang datang mau makan juga nggak boleh tuan rumahnya nolak. Hukum syar'inya begitu. Berarti kalau kita mau tarik benang merahnya, bisa saja orang datang biar nggak diundang nih. Mungkin dia orang miskin, dia mau makan, ya kan gitu. Tapi kalau antum alhamdulillah punya kemampuan, mobilnya masya Allah mercy, mampir juga mau makan di tempatnya orang. Untuk apa nih? Kalau sudah berlaku apa ini, berlalu kali ya? Berlalu. Apa yang ditanya ini? Berlalu 1 tahun. Mana? Nih. Setahun. Maksudnya pernikahannya udah 1 tahun baru. Mana setahunnya? Ente ngarang-ngarang. Dia ada setahun. Ya, ini kan dia bilang kalau sudah berlaku, kan gitu. Oh iya bro. Kalau tidak tahu ilmunya bagaimana? Kan gitu saja. Kayaknya ente perlu pinjam. Baik, kalau misalnya yang dimaksud adalah berlalu di sini pernikahan lalu belum buat walimah, itu yang dimaksud karena tidak punya ilmu. Saya sudah bilang tadi kan, buat aja, nggak masalah. Berlalu ya coba buatlah karena ingin jalankan sunnah Nabi SAW. Walaupun cuma undang orang, seberapa orang. Ini dulu saya tidak sempat buat acara untuk perkawinan, saya mau buat sekarang acaranya, itu nggak apa-apa. Orang di Indonesia yang tidak diperintahkan dikerjain kok, gimana? Apalagi kalau diperintahkan, ada orang kan yang nikah apalah, emas, nikah apa tuh namanya? 50 tahun, yang berapa tahun? Hah? Hah? Apalah namanya? Intinya kan begitu, nikah perak lah 25 tahun, nikah emas 50 tahun. Yang penting masuk surga, tidak ada emas dan peraknya. Tapi orang undang makan kan? Ya. Tidak ada aibnya orang undang, orang makan itu. Apakah dalam pernikahan poligami istri kedua harus mengalah dalam segala hal? Alasan karena umur yang masih muda.
dan sehat. Mengalah apa dulu nih? Tergantung akad dan kesepakatan awalnya apa. Kalau seseorang sebelum akad nikah memberikan syarat dan diiyakan, syarat itu bukan maksiat kepada Allah, maka misal saya nikah sama kamu tapi saya datangnya cuma seminggu sekali, si perempuan bilang iya, akad harus syarat. Kalau suaminya datang seminggu sekali dia nggak boleh protes. Dari awal enggak, saya nggak mau, saya mau adil sehari-sehari. Kesepakatan dari awal, akad al-mu'minuna syurutihim, gitu kan? Ini harus. Sama ada perempuan menikah. Nanti kalau nikah sama saya, si perempuan bilang, nggak usah kasih nafkah ke saya karena saya orang mampu. Misal, nanti nggak boleh minta nafkah. Dia yang sendiri yang bilang nggak usah kasih nafkah, gimana? Akadnya sudah begitu. Jadi jangan letakkan syarat yang nanti menyusahkan kita sendiri. Biarkan saja syarat-syarat syar'i berjalan. Menikah poligami berarti ada hak mabit, ada hak adil, ya, nafkah. Ya, biarkan aja berjalan begitu. Kalau kita ada masalah tidak bisa, baru kita bilang ini poin ini saya nggak bisa ya, itu saja. Sebatas itu gitu kan. Karena ini harus diketahui apa ini yang dimaksud. Masalah mengalah juga di sini sangat luas babnya ya. Mengalah apa dulu? Misal si istri pertama lagi cemburu, kemudian istri keduanya disuruh oleh suaminya mengalah lah. Misal mungkin karena kamu lebih begini, kamu lebih begini. Dia kalau mau mengalah karena baik, karena mau berbuat baik sama suaminya, adalah ibadah. Nggak ada masalah. Jadi ini terlalu luas babnya. Apa dulu di sini mengalah dari sisi apa gitu? Jadi harus. Nah, tapi kalau ada akad adil, kalau menikah poligami, bagi malam dan seterusnya, kemudian suaminya tidak mau memberikan hak istri yang kedua atau istri pertama, lalu dia minta istrinya mengalah. Ini istrinya punya hak, dia mau mengalah atau tidak itu haknya dia. Kalau dia tidak mau mengalah, si laki-laki yang berdosa, karena haknya dia. Ya. Maka ini sangat luas bahasan kalau masalah mengalah ini, mengalah dari sisi apa dulu ya? Jika sesudah akad hanya mengundang sedikit kerabat dan teman-teman, apa ini? Jangan pakai tulisan indah ya, pakai tulisan yang jelas, saya nggak bisa baca nih. Dan orang tua mempelai berniat sesudah ada keluasan rezeki baru akan mengadakan walimah dan mengundang kerabat lebih banyak lagi. Bolehkah? Kan tadi sudah disebutkan Nabi SAW buat sampai 3 hari kan? Boleh saja, nggak ada masalah. Insya Allah, tapi sebaiknya jangan terlalu lama juga waktunya ya. Jeda sebulan kan gitu, kadang-kadang terlalu lama. Seminggu, 2 minggu, terlalu lama. Apalagi kalau kita punya kerabat datang dari luar kota, kesian kan? Kadang-kadang memang mereka nunggu acara itu. Mau acara makan, nunggu rame-rame, ngumpul keluarga semua. Jadi kalaupun lakukan seperti Nabi SAW, 3 hari berturut-turut. Mungkin yang belum bisa datang hari pertama, besok akan datang hari kedua, hari ketiga, itu nggak ada masalah. Bagaimana hukumnya datang ke pernikahan yang dilakukan di gereja dan yang mengundang adalah keluarga, saudara sepupu? Sebagai tambahan, ayah saya adalah mu'allaf sehingga seluruh keluarganya non muslim. Nggak boleh. Nggak boleh, kan saya bilang tadi, kalau non muslim yang undang, lihat dulu berhubungan dengan ritual dia nggak. Pernikahan itu ritual ya, ibadah. Tambah lagi diadakan di gereja, tambah nggak boleh. Sama sekali nggak boleh ya, apapun alasannya. Orang tua anda mu'allaf ya, sampaikan ayahnya, ini nggak boleh loh ayah. Islam tidak membolehkan masalah ini. Kita boleh silaturahim, kita boleh datang ke rumahnya nanti, kita boleh apalah ya, menjenguk kalau dia sakit. Yang Islam bolehkan kita lakukan, yang tidak boleh jangan. Mendukung yang berhubungan dengan ibadahnya, ini nggak boleh. Jika kita diundang acara resepsi pernikahan dan di situ ada musik, apakah wajib atau tidak kita untuk datang ke acara pernikahan? Tetap saja datang, tapi coba dihindari hal-hal yang seperti ini. Misal kita datang di awal waktu. Saya pernah diundang oleh salah satu kerabat ke acara perkawinan di daerah Jakarta Pusat. Saya tahu ini acara kemungkinan akan ada musik-musik segala macam, maka saya datang di awal. Jadi acaranya habis Isya, saya datang habis Maghrib. Saya sholat Maghrib di sekitar situ ada masjid, kemudian saya masuk. Jadi orang masih belum kumpul, saya datang. Kemudian saya ngucapin selamat kepada mereka, lalu saya pamit pulang. Udah selesai, saya datang, saya pamit pulang. Jadi sebelum tamu semua datang, saya sudah pulang. Itu alhamdulillah belum ada musik, belum ada apa-apa, saya bisa datang. Bisa contoh seperti itu ya. Kita bisa menyiasati, karena memang kalau kita datang dan dari awal ada, ini sebaiknya jangan. Hindari, karena tidak boleh ada ketaatan kepada makhluk, pada maksiat kepada Khalik, gitu kan, pencipta.
Jadi kalaupun kita disuruh datang undangan oleh Nabi SAW, itu kan berarti haknya si makhluk dan itu perintah agama. Tapi tidak terjadi ini kalau ada maksiat. Karena tidak ada ketaatan pada makhluk dalam hal yang berbau maksiat kepada Sang Pencipta. Walaupun orang tua kita paksa kita datang ke sebuah acara, tapi ada maksiat, kita punya hak untuk menolak dan itu bukan durhaka. Karena itu maksiat kepada Allah. Kita boleh mengatakan maaf saya nggak bisa karena ada ini. Itu saja ya. Kalau kita buat walimah waktu 2 hari, undangan untuk keluarga dan orang-orang yang bisa datang ke gedung. Yang kedua, undangan untuk orang yang tidak bisa datang ke gedung, jadi dibuat di rumah. Kenapa maksudnya? Bagaimana? Boleh saja. Tadi kan saya sudah pakai bahasa Indonesia ini ya. Boleh, nggak apa-apa. La ilaha illallah. Bolehkah datang ke walimah kalau tidak diundang? Sama tadi. Nggak usah lah, nggak usah. Lebih baik jangan. Ya kan? Tapi orang kalau dia, artinya ini adabnya, tata keramanya gitu kan. Kalau kita juga paksain datang, tidak dikatakan berdosa. Dan orang yang punya undangan harus memberikan makan. Perintahnya agama begitu. Kita lebih fokus kepada orang yang punya acara. Dianya dilarang untuk menghadang orang untuk masuk gitu loh. Bagaimana kalau yang mengundang orang kafir sudah kita jawab tadi. Boleh makan juga apa tidak? Takutnya ada makanan haram. Datang aja nggak boleh, apalagi makan ya. Jika acara walimah baru diadakan setelah waktu yang cukup lama, misal 1 tahun, apakah diperbolehkan? Sudah saya jelaskan tadi. Boleh saja ya, boleh saja. Nggak ada masalah insya Allah ya. Tapi makin cepat makin bagus. Datang walimah tanpa diundang juga sudah. Ini rupanya banyak yang datang tanpa diundang ya. Makanya pertanyaan terulang-ulang di situ. Kebiasaan buruk ini ya. Jika disunnahkan makan daging kambing, apakah jeroannya tidak sunnah untuk disajikan dalam walimah? Yang disebutkan daging kambing gitu. Dan Nabi SAW gemar dengan daging kambingnya. Tapi tidak salah ya, bukan berarti haram karena semua kambing itu halal. Kepalanya lah, jeroannya lah, segala macam kakinya itu semuanya halal. Cuma kita bicara tadi masalah unsur kesehatannya gitu kan. Kita fokus ke masalah dagingnya. Tapi boleh saja karena tidak mungkin kita buang itu. Itu kan boleh saja. Semoga Allah merahmati Ustaz dan keluarga serta umat Islam. Amin insyaallah. Mohon doanya insyaallah rencana saya akan melaksanakan akad dan walimah syar'i dengan akhwat hasil ta'aruf pada awal Desember 2016. Yang ingin saya tanyakan, orang tua saya belum kenal sunnah dan ingin melaksanakan acara undang mantu. Nah ini sama kan pakai bahasa undang mantu yang tidak sesuai syariat, atau undangan dicampur, ada musik, mempelai dipajang. Saya sedang ikhtiar untuk mendakwahi mereka. Apakah jika tetap dilaksanakan, apa yang harus saya lakukan? Apa hukum mengundang kolega kafir di walimah syar'i? Saya jawab dari yang terakhir dulu. Kalau masalah mengundang orang kafir boleh saja, nggak masalah. Undang orang kafir ke acara kita boleh. Kita tidak boleh ke acaranya mereka ya. Nggak ada masalah itu. Ya. Juga boleh orang kafir datang ke masjid, tempat ibadah kita. Di zaman Nabi SAW ada pernah orang kafir datang dari Najran, dari orang Nasrani. Datang bertemu Nabi SAW, berdialog di masjid. Nabi SAW sambut. Di zaman Umar bin Khattab pernah ada beberapa tawanan perang ditaruh dalam masjid. Tapi tidak boleh kitanya ke sana, kecuali tempat ibadah itu akan diubah jadi masjid. Seperti kasus Umar bin Khattab pernah sholat di sebuah tangga gereja, gitu kan? Pada saat bebas Palestina, dan memang itu akan diubah menjadi masjid nantinya. Gitu. Itu lain. Ya. Kalau masalah orang tua, tidak ada kata terlambat, akhi. Mumpung belum menikah, Desember, gitu kan? Artinya berdoa agar Allah lunakkan hatinya, hadiahkan buku-buku. Sekarang masih bisa dinegosiasikan. Karena memang nggak bisa sesuatu yang haram, teman-teman, nggak bisa kita cari pintunya. Gimana cara? Ini nggak masuk dalam hal darurat, gitu kan? Usahakan, bahasakan, berikan buku, berikan nasihat. Ada orang yang dituakan yang bisa dimengerti. Dan yang paling kuat itu sebenarnya doa. Allah bisa lunakkan hati orang kok, gitu kan? Jadi lebih baik saran saya terus berusaha ikhtiar. Dan insya Allah, Allah Maha Kuasa bisa menyelamatkan kita dengan caranya. Saya tidak bisa memberikan solusi, tapi Allah SWT bisa memberikan solusi insya Allah.
Gimana kalau kita nggak diundang ke walimah? Sama lagi. Tapi hadir mengantar ibu kita, apakah kita boleh ikut makan? Ya tentu saja, nggak ada masalah. Datang makan, gitu. Sudah saya bilang tadi, datang makan boleh. Gitu. Tapi jangan secara khusus gitu, sengaja mampir, sengaja. Undangan apa saja yang wajib dipenuhi selain pernikahan? Semua undangan yang diundang ya orang muslim undang gitu loh. Undang datang ke rumahnya, ya, undang mau ditraktir makan, semua itu hukumnya wajib. Dan kalau kita tidak bisa, kita mengatakan dari awal, maaf saya nggak bisa, saya udah makan siang tadi, saya udah kenyang, oh saya ada acara, maaf ya saya nggak bisa. Gitu. Saya bilang gitu. Saya biasa kalau diundang oleh ikhwah acara perkawinan, saya bilang maaf saya nggak bisa tanggal itu, saya ada acara ini. Jadi dari sekarang saya sampaikan. Gitu. Memang nggak bisa, mau diapain? Tapi kalaupun kita sudah bisa, sudah iyakan dan ternyata di hari H kita punya udzur juga sama ya. Tetap sampaikan maaf karena itu kewajiban kita. Itu haknya dia berarti. Bagaimana undangan resepsi nikah dari muslim tapi banyak kemaksiatan di dalamnya? Ini sudah saya bilang tadi, ada musik, tari-tarian dan seterusnya, tamu yang buka aurat, datanglah di waktu-waktu yang orang belum berkumpul. Itu saran saya begitu. Apalagi kalau kita bisa datang di akad nikah. Di akad nikah itu biasanya memang aman gitu ya. Di akad nikah itu aman biasanya, insya Allah masih aman. Kalau saya biasa begitu, saya pribadi, saya lakukan itu. Saya datang ke walimah di akad nikah yang memang ada walimahnya langsung pada saat itu. Jadi tidak ada habis akad nikah orang makan sebentar langsung pulang gitu, pamit. Kalau kita pas lihat subhanallah di situ habis akad nikah kemudian ada musik-musik, ada hal yang haram, ya sudah kita pamit aja. Saya pamit ya, saya nggak bisa gitu ya. Saya ini ada ini, kita jelaskan. Bolehkah kita mengundang teman atau kenalan akhwat yang bukan mahram kita dan bukan kerabat kita? Untuk apa dulu diundangnya? Undang apa ini? Laki-laki undang perempuan kenapa? Hah? Harus tahu dulu kenapa. Ini terlalu umum pertanyaannya. Kalau pas kita menikah, kemudian teman-teman istri kita undang semua nih. Silakan akhwat-akhwat datang. Atau di pengajian akhwatnya silakan datang. Boleh-boleh saja. Tapi kalau yang dimaksud undang ini berdua makan segala haram, gimana caranya? Nggak boleh. Jadi harus jelas dulu untuk apa nih. Gitu. Boleh kita sungkem ke orang tua mempelai seperti adat Jawa atau dalam acara ritual. Apa dulu? Kalau dia cuma sekedar menghormati orang tua, tidak ada niat sujud ya. Nggak ada niat sujud. Memang dia menghormati orang tua seperti tradisi kita mencium tangan, orang tua di atas kita duduk di bawah. Itu sesuatu yang insya Allah masih tidak ada masalah secara syar'i. Sekedar menghormati orang tua, gitu kan. Tapi kalau sujud di kakinya misalnya itu nggak boleh. Sujud selain Allah nggak boleh. Karena pernah Muadz bin Jabal datang dari Yaman lalu sujud di bawah kakinya Nabi SAW. Nabi bilang, berdiri hai Muadz. Kenapa kau lakukan itu? Sebenarnya Rasulullah di Yaman, kalau orang-orang menghormati kepala suku, raja mereka sujud di bawah kakinya. Dan saya lihat Anda orang paling berhak saya hormati, maka saya sujud. Apa kata Nabi SAW? Tidak hai Muadz. Kalau boleh manusia sujud kepada manusia lain, saya suruh istri sujud pada suaminya. Saya suruh istri sujud pada suaminya. Berarti Nabi SAW larang kan? Kalau Nabi aja nggak boleh, apalagi orang tua kita. Nabi lebih berhak untuk dihormati kan gitu. Maka ini berarti tidak boleh. Jadi kita lihat di sini ya. Dan semestinya memang kita ini teman-teman sekalian, ibu dan bapak sekalian atau ikhwan dan akhwat yang sudah mulai belajar, sudah mulai tahu hukum, jelaskan ke orang tua. Dan jangan dikagetin memang pada saat mau nikah baru dijelaskan. Di setiap kali pulang taklim dijelaskan, ditelepon, saya ikut pengajian di Jakarta ada acara gini, ada penyampaian masalah ini. Jadi mereka juga tidak kaget. Atau mungkin jauh sebelum acara, pada saat ada mau lamaran kita sudah jelaskan, ada agama, perintahnya begini. Sambil kita berdoa, insya Allah bisa. Allah subhanahu wa ta'ala tidak membiarkan hambanya terjebak dalam maksiat kok. Asal kita bertekad untuk supaya diselamatkan oleh Allah yang maha tinggi dan maha pemurah. Allahu a'lam. Mungkin sampai sini teman-teman sekalian, mudah-mudahan apa yang kita bahas hari ini bermanfaat buat kita semua. Dan semoga saja semua amal yang pernah kita kerjakan dan yang akan kita kerjakan diterima olehnya. Dan semua dosa yang pernah kita kerjakan dari yang kecil sampai yang besar diganti menjadi pahala dengan kemahamurahannya. Dan terus kita mendoakan saudara kita di Palestina, di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar, di Ahsa, dimanapun mereka berada yang sedang tertindas. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menerima syuhada mereka, memudahkan telapak kaki mereka dalam berjihad dan berperang. Juga semoga Allah mempartisipasikan kita bersama mereka di pahala baik dengan doa dan juga dengan jiwa kita. Dan semoga Allah dengan kemahamurahannya menyatukan kita semua di surga firdausnya tanpa hisab. Allahu a'lam. Mungkin begitu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah wa atubu ilaik.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.